cermati, cermati cerita dan informasi terkini. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini, dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini, informasi tentang reformasi perpajakan terkini. Cermati cerita reformasi terkini, semuanya ada hanya dicermati. Kalau belum dengerin cermati, cermati cerita dan informasi terkini. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini, dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini, informasi tentang reformasi perpajakan terkini. Cermati cerita reformasi terkini, semuanya ada hanya dicermati. Reformasi terkini, semuanya ada hanya dicermati. Halo kawan pajak dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Cermati, cerita reformasi terkini. Semuanya ada hanya dicermati. Boleh tepuk tangannya? Gimana nih kabarnya kawan pajak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran serta kemudahan dalam menjalankan segala aktivitasnya. Dan juga pastinya kawan pajak harus semangat dan bahagia selalu. Podcast Cermati kembali hadir dengan mengangkat isu dan topik terkini, terhangat dan penting untuk kita ketahui bersama. Bagi kawan pajak yang belum sempat menonton ataupun terlewat podcast Cermati episode sebelumnya, silakan dapat langsung meluncur ke kanal YouTube Ditjen Pajak RI. Dan saat ini kita sudah memasuki podcast Cermati episode yang ke-13. Bersama saya, Anissa Larasati Pranadita, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang reformasi perpajakan. Namun sebelum kita berkenalan dengan narasumber kita hari ini, mari kita simak tayangan berikut ini. Kick-off jaringan program dan pelatihan menuju 2024 proses implementasi. Dengan ini kita nyatakan dimulai. Sejak tahun 1983, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan perubahan sistem administrasi perpajakan. Berbagai inisiatif perbaikan telah dilaksanakan dalam beragam aspek, baik penataan organisasi, perbaikan regulasi, penyempurnaan proses bisnis, hingga pembaruan sistem inti yang kita harapkan akan dapat segera diimplementasikan. Secara mendasar, pelaksanaan reformasi perpajakan diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan perpajakan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan administrasi perpajakan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas aparatur perpajakan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan proses bisnis yang efektif dan efisien dengan mendesain ulang proses bisnis, teknologi informasi, dan basis data dengan dukungan peraturan, organisasi, dan sumber daya manusia.
Baik kawan pajak, kembali lagi ke podcast Cermati, podcast cerita reformasi terkini. Saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Kiprahnya di dunia perpajakan sudah tidak diragukan lagi nih. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman, kemudian prestasi, dan juga beberapa penghargaan. Salah satunya beliau terpilih menjadi World's Leading Transfer Pricing Advisors pada tahun 2018. Beliau juga merupakan seorang penulis buku terkait perpajakan. Ini sudah ada 21 buku yang beliau terbitkan dan menuju 22 buku. Dan saat ini beliau tergabung sebagai anggota tim penasihat reformasi pajak. Ini kawan pajak, sudah ada yang bisa menebak belum siapakah narasumber kita hari ini? Ya, beliau adalah Bapak Darussalam. Selamat datang Pak Darussalam. Selamat datang. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Laras. Udah sarapan Bapak? Pasti dong, Berarti udah? Karena kesini butuh kekuatan fisik ya, karena akan dibombardir pastinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya sendiri juga nanti bingung juga apa yang ingin ditanyakan. Tetapi makanya itu saya harus cukup energi, sarapan yang banyak sehingga saya siap untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan Mbak sampaikan. Baik, siap Pak. Kalau hari ini supaya lebih nyaman nih Pak, saya dan kawan pajak bisa menyapa Bapak dengan panggilan apa Pak? Pak Darussalam, Pak Darus, Pak Salam, atau ada panggilan khusus Pak? Pak Darus saja. Pak Darus siapa? Mohon izin ya Pak ya, saya panggil dengan Pak Darus. Monggo Mbak. Kalau hari ini lagi sibuk apa nih Pak akhir-akhir ini? Ya, kalau kita bicara pajak ya, itu tiap hari pasti selalu isunya tuh berseliweran ya. Datang hilang, dan makanya kalau saya selalu menyampaikan ya kepada teman-teman yang ingin berprofesi di bidang pajak, jangan pernah untuk tidak membaca. Jadi ketika Anda nggak membaca, jangan pernah Anda untuk terjun di profesi di bidang perpajakan ini, karena pajak itu sangat dinamis ya. Betul. Hari ini saya bisa klaim saya seorang pakar pajak, tetapi esok hari bisa jadi saya bukan orang pakar pajak lagi, karena aturannya berubah. Misal saya dulu mungkin jago, pinter terkait dengan peraturan tax amnesty ya, tapi kan itu aturan dulu, sekarang nggak berlaku lagi. Literasi itu memang harus terus ditingkatkan ya jadilah, Pak ya. Di pajak itu literasi sangat penting. Betul. Dan pajak itu sangat dinamis, makanya pesan saya, mungkin pesan ke Mbak Laras juga, jangan pernah untuk tidak membaca. Betul. Karena pajak itu sangat dinamis. Ya, dan hari ini kita juga akan berdiskusi bersama Pak, ngobrol bareng, berbagi informasi dengan seluruh kawan pajak terkait reformasi perpajakan. Dan pastinya kawan pajak udah semakin penasaran nih Pak. Karena kalau misalnya kita ngobrolin terkait reformasi perpajakan atau tax reform, ini kan bukanlah suatu kegiatan yang hanya sesaat ya Pak ya. Betul. Sifatnya bukan hanya sebentar. Betul. Melainkan suatu kegiatan, suatu proses terus-menerus dan juga berkelanjutan yang dilakukan oleh suatu negara ya Pak, untuk terus melakukan penyesuaian sistem pajak. Ini pastinya dengan melihat ada perubahan ekonomi, sosial, kemudian juga suasana politik yang ada. Nah sebetulnya nih Pak, untuk seluruh kawan pajak juga pastinya penasaran Pak, apa sih Pak yang menjadi latar belakang dari kebijakan reformasi perpajakan di Indonesia ini Pak? Ya, jadi kalau kita bicara reformasi perpajakan khususnya di Indonesia, kita nggak mungkin melepaskan diri dari berbagai reformasi perpajakan yang dilakukan oleh banyak negara di belahan dunia sana ya. Bagaimanapun ketika Indonesia ingin melakukan reformasi pajak, harus ya, saya bilang katanya harus mengintip bagaimana negara lain juga melakukan reformasi. Nah, kalau kita kaitkan dengan itu, reformasi perpajakan yang saat ini dan sedang dilakukan dan akan dilakukan oleh Indonesia, itu juga nggak lepas bagaimana kita mengintip negara lain itu melakukan reformasi perpajakan seperti apa. Nah, kalau kita lihat konteksnya kekinian, reformasi perpajakan di belahan dunia itu terkait dengan bagaimana mereka sistem perpajakannya itu bisa lepas dari yang kita tahu bersama kemarin ada pandemi kan gitu. Iya, betul. Nah, ketika ada pandemi yang kemarin itu banyak negara itu merubah strategi reformasi perpajakannya, menyesuaikan dengan kondisi pandemi itu. Yang penting dalam konteks itu bagaimana ekonomi tetap hidup. Makanya semua reformasi perpajakan, kebijakan perpajakan yang disusun, yang ditata, yang diadopsi oleh banyak negara adalah bagaimana itu peran pajak bisa mempertahankan ekonomi.
Ya. Jadi yang dulunya yang sifatnya orientasinya kepada penerimaan negara pada saat pandemi direm sedikit. Oke. Bagaimana orientasi penerimaan itu ditempatkan tidak yang di paling atas, tetapi bagaimana peran pajak itu bisa membuat ya ekonomi ini tetap bertahan ya. Bagaimana pasca pandemi ini ekonomi ini tetap tumbuh. Nah, makanya disitulah peran penting reformasi di kala pandemi. Dan Indonesia pun juga melakukan. Iya. Wah, jadi saya sebagai pengamat perpajakan cukup kaget ya ketika sistem perpajakan kita berubah gitu ya. Yang tadinya pajak itu yang tujuan utamanya orientasinya penerimaan pajak, tetapi dirubah, digeser bagaimana fungsi pajak itu bisa memberikan insentif bagaimana ekonomi ini jalan dulu seperti itu. Nah, sekarang pandemi sudah mulai mereda. Betul. Kita memasuki babak baru ya, yang orang bilang pasca pandemi. Kebijakan pajaknya seperti apa sih? Iya, betul. Reformasi pajaknya seperti apa? Nah, ketika pandemi ini udah selesai, baru kita sadar lagi, ternyata negara ini butuh uang. Sehingga reformasi pajak dikembalikan lagi ke fungsi utamanya, bagaimana pajak ini bisa memberikan kontribusinya bagi penerimaan negara. Iya. Nah, inilah yang kesamaan dengan banyak negara pasca pandemi ya. Tetapi kalau kita masuk ke spesifik Indonesia, kita punya PR besar. Reformasi ini mau dibawa kemana sih? Apa sih tujuan dari reformasi pajak di Indonesia? Nah, kalau kita bicara tujuan reformasi pajak Indonesia, mau nggak mau kita bicara bagaimana tax ratio kita yang saat ini angkanya 9, 10, Betul, Pak. naik turun lagi 9 ya. 2022 kemarin angkanya hanya 10,4%. Saya sempat membaca kalau memang Indonesia ini tax rasionya termasuk rendah ya, Pak ya? Iya, termasuk rendah. Bahkan di kawasan Asia Tenggara pun termasuk kita betul. rendah. Ini persoalan besar kita. Makanya reformasi pajak bagi Indonesia, bagaimana tax ratio kita ini bisa tahap demi tahap untuk naik. Karena apa? Banyak riset penelitian menyatakan bahwa suatu negara itu bisa menjalankan pembangunannya, bisa mensejahterakan masyarakatnya ketika angka tax ratio-nya itu minimal di 15%. Iya. Ini pendapat dari IMF. Nah, sekarang kalau kita 10,4 untuk mencapai 15%, itu luar biasa langkah-langkah yang harus kita ambil gitu kan. Tapi mungkin nggak, Pak, Indonesia ini tax rasionya akan naik, Pak? Nah, ini menarik ya. Pertanyaannya mungkin atau tidak mungkin. Tetapi saya menempatkan diri di sini sebagai pengamat pajak ya. Ada suatu penelitian yang dilakukan oleh ADB, ya, Asian Development Bank ya. Itu sangat menarik. Di tahun kalau nggak salah di tahun 2022 mereka penelitiannya bahwa tax ratio Indonesia itu seharusnya bisa menjadi 18%. Seharusnya bisa menjadi 18 ketika Indonesia mau mereformasi sistem perpajakannya. Reformasi baik dalam hal kebijakan maupun reformasi dalam sistem administrasi perpajakannya. Termasuk teknologi informasi juga, Pak, berarti ya, Pak? Iya, termasuk di dalamnya administrasi yang nanti harus melalui teknologi informasi, digitalisasi dalam konteks administrasi pajaknya. Tapi juga jangan lupa kita bicara juga kebijakan. Karena itu akan memberikan ya, kalau kita bisa mereformasi dari sisi kebijakan itu, kalau memang itu on the track sesuai dengan yang yang menjadi international best practice, mereka memperkirakan kita bisa mendapatkan tambahan tax ratio sebesar 3%. Ya. Dan dalam konteks sisi administrasinya kita juga bisa menambahkan tax ratio sebesar 1%-an ya. Sehingga kalau digabung jadi 4%, sekarang kita 10 bisa 14. Nah, itu kan sudah mendekati angka 15% ya, seperti itu. Karena dalam penelitian yang dilakukan oleh ADB itu saya cukup kaget gitu ya. Ternyata potensi pajak yang baru kita bisa gali ya, oleh Indonesia bisa gali itu hanya sebesar 40% dari potensi yang ada. Sampai saat ini. Sampai 40%. Ya, artinya apa? Artinya 60% itu kita belum bisa. Nah, persoalannya bagaimana nih yang menyasar yang 60% ini? Tentunya kita harus melakukan reformasi.
Nah, baik dari administrasi maupun dari sisi kebijakannya. iya. Seperti itu, Mbak. Nah, artinya kalau saat ini tax ratio kita masih stagnan ya Pak ya di Ya. 10,4, apa yang Pak yang salah dari yang kita lakukan sampai saat ini? Ya, kalau kita bicara ya sepanjang yang saya amati, sebenarnya pemerintah sudah berusaha untuk bisa bagaimana menggali potensi yang sebesar itu, yang belum tergali itu. Tapi persoalannya nggak semudah itu. Kita bisa perhatikan lah misalnya ada sektor-sektor yang memberikan kontribusi tinggi kepada produk domestik bruto kita. Iya. Misalnya sektor pertanian. Iya. PDB-nya besar tapi kontribusi pajaknya kecil. Nah, kalau kita ingin genjot, kita tarik pajak dari sektor pertanian, sementara sektor pertanian ini tempat banyak berkumpul, mohon maaf ya, warga negara kita yang memang berpenghasilan rendah dan usaha-usaha itu yang sifatnya mikro. Kalau kita kenakan pajak, ini pasti akan menjadi apa ya? Akan rame gitu ya. Ya, seolah-olah negara nggak berpihak kepada masyarakat kecil ya. Seolah negara kok nggak berpihak kepada kalangan yang UMKM seperti itu. Ini terbukti loh, Mbak. Iya, pada saat dulu sebelum undang-undang HPP itu diundang-undangkan, itu kan banyak DJP nih teman-teman yang saya apresiasi itu banyak memanggil para pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan isu, kalau Mbak ingat itu adalah isu akan mengenakan PPN atas barang-barang kebutuhan pokok. Oh iya, sempat ramai itu Pak. Sempat ramai di kan? masyarakat semuanya. Karena ngobrolin apa? itu. Karena international best practice bilang kalau kita ingin meningkatkan penerimaan dari PPN, seharusnya secara teori PPN itu jangan ada barang-barang yang jadi objek pajak itu tidak dikenakan pajak, dibebaskan pajak, karena akan menjadikan distortif gitu kan. Karena sifat PPN itu sendiri gitu. Sehingga apa? Kalau bisa ya semua barang kena pajak. Oke. Nah, Pak, tadi kan Bapak menyampaikan juga nih Pak, kalau kita mengintip dari reformasi perpajakan yang ada di negara lain. Ya. Ini negara mana aja sih Pak kalau yang sudah melakukan reformasi perpajakan juga Pak? Ya, jadi kalau saya bilang ya kita lihat aja lah negara tetangga kita sendiri deh ya. Karena sangat penting. Kita harus mengintip Singapura seperti apa, Malaysia seperti apa, Thailand seperti apa. Karena ini adalah negara-negara tetangga kita yang dimana kita misalnya dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Thailand itu berebut kue investasi lah seperti itu. Ini investasi mau datang, mereka akan lihat gula-gulanya dong. Kamu mau kasih apa, saya kan gitu. Mau kasih insentif atau apapun. Jadi menurut saya reformasi bagaimana kita nanti misalnya membuat ketentuan masalah insentif pajak, mau nggak mau kita ngintip juga Singapura dong. Mereka lakukan apa untuk menarik investasi, jangan sampai investor datang ke mereka. Kalau begitu sehingga Pak, meninggalkan Indonesia. Nah seperti itulah kira-kira. Kalau begitu jika dibandingkan dengan negara-negara lain tadi seperti negara tetangga Pak, yang juga melaksanakan reformasi perpajakan, ini apakah Indonesia itu memiliki perspektif dan tinjauan yang sama terhadap reformasi pajak atau malah berbeda Pak? Jadi kalau yang namanya perpajakan ya Mbak, ya sistem perpajakan itu kita nggak bisa apple to apple dengan negara lain. Termasuk ketika kita apple to apple tax ratio. Misalnya tax ratio Indonesia lebih rendah dari negara lain. Nggak bisa. Karena apa? Secara per definisi pun, definisi pajak juga antara satu negara dan negara lain berbeda. Misalnya masalah kontribusi sosial gitu ya. Di kita nggak masuk definisi pajak. Bisa jadi negara lain tuh memasukkan sebagai definisi pajak. Sehingga apa? Nggak apple kan, sehingga kita harus hati-hati. Nah yang terpenting adalah Indonesia sebagai negara yang relatif mau menjadi negara maju, kita masih dikategorikan negara yang berkembang, kita punya cerita sendiri, cerita secara historis. Jadi nggak gampang untuk menggunakan pajak di Indonesia, Mbak. Kita punya cerita masa lalu yang nggak benar. Artinya apa? Dulu pajak itu kan didefinisikan, diistilahkan sebagai upeti. Di masyarakat di ya masyarakat. Pak ya? Nah ini kan pelan-pelan harus kita kikis. Nah makanya saya bilang reformasi itu akan berhasil kalau saya belajar dari banyak negara maju terutama itu literasi pajaknya sudah selesai. Tapi di Indonesia
Kita masih belajar ya Pak? Kita masih bergulat bagaimana masyarakat ini tahu tentang pajak. Iya. Bagaimana masyarakat ini tahu manfaat pajak. Bagaimana mengikis sejarah pajak itu bukan upeti yang dipasarkan yang seolah-olah itu adalah hak penguasa ya. Tanpa imbalan secara tidak langsung dan sebagainya. Jadi ini penting ya. Jadi menurut saya sebelum kita melakukan reformasi tadi yang saya bilang baik kebijakan, baik administrasi, kita punya PR besar. PR besar kita apa? Adalah masyarakat itu belum tahu. Iya, jadi mengedukasi masyarakat ya Pak. Nah, ya? ini yang jangan dilupakan oleh teman-teman yang berada di Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Jadi ini nih persoalan besar gitu. Mari kita garap bersama-sama, kita libatkan banyak stakeholder sendiri. Jangan pernah kita biarkan Direktorat Jenderal Pajak sendiri kan. Kita ajak kalangan akademis ya, kalangan tokoh-tokoh, sosok-sosok yang terkenal untuk memberikan edukasi ya secara bersama-sama. Tadi kita harus melibatkan stakeholder ya Pak ya, segala pihak. Jadi kita libatkan supaya bisa sama-sama mengedukasi masyarakat. Ya. Kira-kira kalau dari step-stepnya harus bagaimana nih Pak kita untuk memulai itu? Ya memulai, ini dulu masalah serius, edukasi, literasi ya, sosialisasi itu penting dulu. Bagaimana mungkin kita bicara pajak, Anda kena pajak, sementara mereka nggak tahu pajak itu apa sih? Apa sih manfaat pajak? Jadi kalau kita compare dengan negara maju, negara Amerika, negara maju-maju di Eropa, kan tingkat literasi mereka sudah ada, Mbak. Iya. Sehingga ketika akan dikenakan apapun pajak terkait dengan aktivitas mereka sudah paham, sudah mengerti, sehingga ketika ini akan kena pajak, ini akan dipajakin, itu gampang. Kalau kita persoalan kita harus menjelaskan dulu bagaimana mau mengenakan pajak aja kita belum paham. Berarti Ini persoalan besar. Iya, kalau menurut Bapak sampai saat ini sejauh ini DJP sudah berhasil belum Pak dibandingkan negara-negara lain dalam reformasi perpajakan ini? Ya, kalau kita bicara berhasil atau tidak, kita juga punya cerita berhasil ya. Tahun 2021 yang statistik yang saya baca terkait dengan pertambahan nominal penerimaan pajak di 2021 kita di atas negara-negara OECD, negara-negara maju. OECD itu secara nominal tambahan penerimaan pajaknya itu hanya 12,8. Kita bisa mencapai 19,2. Dan dari tambahan tax ratio di tahun 2021 negara-negara maju yang terkumpul dalam OECD itu hanya 0,6. Kita bisa 0,8. Artinya apa? Artinya dalam mengatasi COVID, itu kan di tahun COVID ya. Iya, betul. Indonesia jauh lebih berhasil kalau dilihat dua compare tadi ya. Jadi artinya apa? Artinya kita Indonesia sebenarnya punya potensi kita punya daya saing, kita punya punya banyak hal ya. Sebenarnya kita bisa untuk meningkatkan tax ratio gitu loh. Itu dua hal yang bisa saya ungkapkan. Apakah kita bisa melakukan reformasi yang bisa lebih dari dalam tanda kutip negara-negara yang tadi saya contohkan seperti itu yang tergabung dalam OECD di tahun 2021. Jadi sebetulnya kita bisa ya Pak ya? Sangat-sangat bisa, tetapi kita harus memang butuh effort yang luar biasa, yang lagi-lagi harus kita mulai dari sisi literasi. Ya. Lalu nih Pak, saya kalau ngobrolin tax reformasi perpajakan, itu saya teringat kalau DPR RI ini kan telah mengesahkan ya Pak, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP yang sempat ramai juga, yang sudah disahkan pada 7 Oktober 2021. Nah, apakah reformasi perpajakan yang sudah tertuang di UU HPP ini juga telah memperhatikan Pak best practice atau keberhasilan maupun pengalaman dari negara-negara lain dalam reformasi perpajakan ini Pak? Di samping juga pastinya memperhatikan dinamika bisnis saat ini. Kebetulan saya banyak terlibat Mbak Laras terkait dengan Undang-Undang HPP. Di awal sebelum ini ada namanya Undang HPP, kebetulan saya dipanggil oleh DPR. Waktu itu isunya revisi atas Undang-Undang KUP. Ya. Tapi dalam konteks tidak hanya Undang-Undang KUP tapi juga menyangkut PPH, PPN, tetapi dulu
dalam soal penamaan itu kan HPP belakangan Iya. dari penamaan HPP itu sendiri ya. Nah, di saat itu para anggota DPR nanya ya, bagaimana nih kita Indonesia ya, bisa, isunya kan waktu itu bagaimana kita bisa tax ratio lagi-lagi ya, kita nggak stagnan di sekitar angka yang tadi saya sebutkan di awal 9-10 balik lagi kan gitu ya. Apa langkah fundamental yang harus kita lakukan? Pasti jawabannya reformasi secara menyeluruh, tidak bicara secara per masing-masing undang-undang. Nah, kalau kita mereformasi diri, pastinya kita juga akan belajar dari negara-negara yang sudah punya pengalaman dan sudah berhasil dengan reformasi yang mereka lakukan untuk meningkatkan tax ratio mereka. Betul. Makanya kita ajukan ya, kalau begitu sistem perpajakan kita kalau bisa nyambunglah dengan mereka yang kita istilahkan dengan sesuai dengan international best practice Ya, seperti itu. international best practice. Nah, kita mulai urai nih, Mbak. Kita mulai urai bagaimana dengan PPN nanti. International best practice-nya mau seperti apa Ya. sih? PPH juga international best practice-nya mau seperti apa? Termasuk KOP, di situ juga ada akhirnya masuk biaya cukai dan karbon ya seperti itu. Karbon. Nah, tetapi international best practice pun belum cukup. Apalagi Pak? Kita harus perlu juga ketika kita membuat undang-undang, kita selalu ingatkan kepada pemerintah bahwa undang-undang yang nanti yang kita akan adopsi yang sudah berdasarkan international best practice itu diterima oleh masyarakat umum. Ya. Jadi tidak ada penolakan. Jangan sampai ini menimbulkan gejolak baru, kegaduhan baru dan sebagainya. Makanya tadi yang saya kasih contoh terkait dengan pemajakan atas bahan pokok tadi kan, kita harus lihat bagaimana nih masyarakat. Karena itu penting. Dan ini pun yang karena kita tadi saya bilang kalau di negara maju mungkin nggak ada masalah karena Iya, tingkat literasi. betul. Tapi kita belum ke arah situ kan. Makanya ini penting, penerimaan publik itu sangat penting. Iya. Sehingga kita waktu itu coba kalau bisa panggillah semua stakeholder yang ada. Ajak mereka diskusi. Dengarkan suara mereka. Ini penting loh. Nah, itulah yang menjadi kunci bagi kita negara berkembang. Yang lagi-lagi saya selalu bilang yang tingkat edukasi literasinya masih belum seperti negara maju adalah bagaimana ketika mengeluarkan peraturan itu dapat diterima oleh publik. Berarti itu artinya selain kita memperhatikan tadi international best practice, Ya. kita juga harus memperhatikan yang namanya good rules itu ya Pak, yang sering kita sebut good rules. Ya seperti itu. Memposisikan kita juga sebagai wajib pajak ya Pak, Betul. begitu. Ya, saya inginnya dan selalu saya kalau ketemu dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak, ya kalau membuat aturan ya saatnya kita mendengar apa sih keinginan mereka. Sehingga ketika aturan ini sudah menjadi kesepakatan, kesepakatan antara kita semua baik otoritas maupun wajib pajak, saya yakin aturan itu akan mudah untuk dijalani seperti itu. Ya. Nah, dengan demikian aturan itu akan memberikan kontribusi nominal rupiah yang juga akan menimbulkan trust bagi masyarakat bahwa pajak itu seolah-olah kan selama ini kan definisi pajak itu sesuatu iuran yang dipaksakan kan. Jadi saya juga ingin bagaimana kita melunakkan gaya dipaksakan itu dengan ajak masyarakat. Itu penting sehingga tidak ada lagi definisi yang pajak yang dipaksa. Nggak ada. Kita ngobrol, kita diskusi, kita putusin bersama-sama. Itu lebih bagus ya kesannya itu. Jadi pajak itu sesuatu yang kalau orang bicara pajak ya sesuatu yang dipaksakan tuh ya menurut saya agak-agak kurang pas ya, karena ini proses. Wajib pajak diwakili oleh DPR kan, negara diwakili oleh pemerintah, duduk bareng di gedung DPR kan untuk menentukan ini kan artinya apa? Artinya sebenarnya nggak ada paksa-paksaan lagi. Itu kesepakatan bersama. Kalau saya inginnya dirubah, ini udah kesepakatan bersama, bukan sesuatu yang dipaksakan. Itu kedua loh, baru kedua. Ada yang ketiga Mbak yang terkait dengan tadi Mbak bilang rules ya. Ya, good rules. Ya, yang golden rules. Yang terakhir adalah masalah apapun kebijakan pajak yang sudah kita sepakati dan sudah kita tuangkan dalam undang-undang,
itu secara administrasi bisa dijalani. Itu kata kuncinya. Kebijakan ataupun peraturan pajak mau sebagus apapun, ini sudah kita diskusikan berhari-hari sampai malam lewat hari. Tetapi kalau secara administrasi nggak bisa dijalanin, itu bukan suatu kebijakan atau peraturan perpajakan yang memang bisa diterapkan untuk itu. Jadi kata kuncinya adalah secara administrasi Bisa harus dijalani. bisa dijalani. Nah, makanya penting ke depan setelah ini sudah ada reformasi kebijakan, reformasi peraturan dengan disusun dengan baik, sekarang bagaimana secara administrasi. Ya. Nah, itu bisa dijalanin nggak secara administrasi? Kalau saat ini menurut Bapak, Pak, DJP ini sudah cukup mendengar aspirasi masyarakat belum, Pak? Saya mungkin dari pengalaman saya ketika merumuskan undang HPP ya, saya compare dulu ya ketika sebelum undang-undang HPP. Itu berbeda jauh. Dalam merumuskan undang HPP ini, yang saya tahu dan yang saya juga sering dipanggil dan terlibat di situ, Direktorat Jenderal Pajak sering bahkan secara terus-menerus berkelanjutan ya, itu meminta masukan, meminta saran kepada semua pihak-pihak yang berkepentingan dalam konteks pajak. Ini sesuatu yang luar biasa dan ini yang seharusnya terus ditingkatkan karena apa? Bagaimanapun pajak itu adalah kesepakatan. Ya. Pajak tanpa kesepakatan itu sama aja rampok kan gitu kan? Iya, rampok. Ya, ya seperti. Nah, inilah nanti kata kuncinya sepakat itu dulu. Saya yakin semua kalau duduk bareng, negara butuh uang, masyarakat juga harus kalau saya lebih enak bilang pajak itu bukan kewajiban, pajak itu kebutuhan. Kebutuhan. Iya, ini kebutuhan kita bersama sebagai negara Indonesia. Kita butuh bangun. Ayolah kita bersama-sama. Jadi kesannya lebih halus ya dari sekedar pajak adalah sebagai kewajiban, pajak sebagai paksaan. Nah, ini PR besar nih edukasi nih teman-temannya dari dari humas mungkin ya. Untuk kita cobalah dengan paradigma baru lah, dengan mindset baru. Pajak adalah kebutuhan. Jadi memang harus terus juga mengedukasi masyarakat ya, Pak ya. Iya. Supaya nggak ada salah persepsi gitu, Pak. Betul. Menganggap itu sebagai paksaan yang tadi Iya. Bapak sampaikan juga ya, Pak. Karena tanpa pajak nggak ada negara kita. Betul, dan akhirnya semuanya juga kembali untuk kita ya, Pak ya. Iya, untuk kita walaupun tidak secara langsung, Iya. tapi itu harus bisa dirasakan. Betul. Ya. Itu yang saya maksudkan dari perbincangan barusan ini. Baik, siap. Terima kasih Bapak. Tadi kita juga sudah membahas banyak nih Pak, mulai dari pertama latar belakang. Ya. Kemudian kita bahas ke kebijakan reformasi perpajakan di negara lain Ya. yang kita intip untuk kebijakan reformasi negara kita. Ya. Kemudian bagaimana DJP saat ini kita harus terus berusaha mengedukasi. Ya. Jadi cukup padat Pak dan juga seru banget nih Pak. Ya. Tapi sebelum kita lanjut mengulik pembahasan ini, kita akan ikuti dulu segmen penyuluh menjawab. Dan sudah hadir bersama kita penyuluh dari Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Silahkan Mas Eko Susanto dan Mbak Wiwit Khotijah. Boleh silakan. Baik, terima kasih Studio 1, lantai 16, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Jogja itu terbuat dari rindu, pulang, dan juga angkringan. Perkenalkan, saya Wiwit Khotijah dari Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sebelah saya sudah hadir Mas Eko Susanto dalam segmen Penyuluh Menjawab. Semuanya ada, hanya dicermati. Baik Mas Eko, sebelum mulai nih, pripun niki Mas kabare? Alhamdulillah apik Mbak Wit, kabar ini? Alhamdulillah Mas, iya. sehat. Oke, langsung saja nggih Mas ya. Siap. Di segmen penyuluh menjawab kali ini Mas, kita mau membahas sesuatu yang fresh from the oven nih Mas. Masih baru banget ya? ya? Masih baru, masih hangat ibarat roti ya Mas ya. Ini terkait dengan penjualan emas ya Mas ya, itu PMK 48 tahun 2023. Karena aturannya masih baru Mas. Jadi banyak sekali pertanyaan dari kawan pajak semua. Nanti
langsung aja ya Mas ya, kita intip pertanyaannya. Oke, silakan, Mbak. Untuk pertanyaan pertama Mas, ini apa saja sih Mas yang diatur di PMK ini terkait dengan emas perhiasan? Oke, jadi memang PMK ini baru ya kemarin. Betul. Kemudian PMK ini mengatur tentang penyerahan atau jual beli emas perhiasan, kemudian emas batangan, kemudian perhiasan yang bukan bahannya dari emas, Oke. batu permata dan batu sejenis lainnya. Oke. Nah, kita bahas satu-satu dulu nih, Mbak. Iya, monggo, Mas. Pertama dari emas perhiasan yang memang banyak orang sering beli ya, emas Iya, perhiasan. iya. Mbak Wit juga sering beli kan? Suka dong, kan saya perempuan Mas. Pakai Iya, dong. oke. Jadi Iya. terkait dengan penyerahan atau jual beli emas ini nanti memang ada PPh dan PPN-nya. Jadi Oke. dikenakan PPh dan PPN. Nah, yang pertama PPh dulu, Mbak ya. Iya, monggo Mas. Jadi pertama untuk dari dari pabrikan Iya. itu nanti wajib memungut PPh pasal 22 untuk ini ya sebesar 0,25% Oke, baik. untuk penyerahan atau jual beli emas perhiasan ini. Baik. Itu kalau untuk PPh-nya. Kemudian kecuali, tapi ada yang dikecualikan, Mbak. Jadi kalau penyerahan atau jual beli kepada konsumen akhir, termasuk Mbak Wiwit nih, Iya. konsumen akhir itu juga dikecualikan, tidak dipungut PPh. Oke, baik. Kemudian kepada wajib pajak yang peredaran bruto tertentu berdasarkan PP 55 tahun 2022. Iya. Kemudian yang ketiga adalah untuk yang wajib pajak yang memiliki SKB PPh pasal 22. Oke, Itu baik. tidak dipungut. Jadi kalau Mbak Wiwit beli emas perhiasan ya tidak dipungut PPh. Kemudian PPN nih, juga ada PPN-nya. PPN untuk PKP pabrikan. Jadi Iya. PKP pabrikan ya itu wajib memungut PPN dengan besaran tertentu. Oke, baik. Nah, tarifnya ada dua, Mbak. Yaitu pertama 1,1% untuk penyerahan emas produksi sendiri Oke. kepada pabrikan lain atau pedagang. Kemudian 1,65% untuk penyerahan emas perhiasan produksi sendiri kepada konsumen akhir. Baik. Jadi kalau penyerahannya kepada pedagang lain nih atau pabrikan lain itu nanti lebih rendah 1,1. Tapi kalau kepada yang konsumen akhir seperti Mbak Wiwit nih itu 1,65%. Oke, baik Mas. Sekarang ke ini Mbak, yang PKP pedagang. Tadi Iya. kan pabrikan sudah nih. Iya. PKP pedagang atau pengusaha emas itu juga wajib memungut PPN dengan besaran tertentu. Tarifnya ada 3, Mbak. Iya, gimana tuh Mas? Yang pertama adalah 1,1% kalau PKP itu memiliki faktur pajak lengkap Oke, baik. atas emas tadi ya, dan dokumen tertentu atas impor emas. Oke. Kemudian 1,65% kalau PKP ini tidak punya faktur Oh, gitu, atau baik. tidak punya dokumen impor. Iya. Nah, yang ketiga adalah 0% Oke, baik. kalau penyerahannya kepada pabrikan emas. Oh gitu. Berarti ada ya Mas ya tarif 0% ya Mas ya? Ada. Oke, baik. Kita akan lanjut saja ya Mas ya, Ya, ke silakan. pertanyaan kedua. Oh, pas sekali Mas, tadi kan kita bahas yang emas perhiasan. Iya, emas perhiasan yang Nah, umum sekarang ya. ini pas banget kawan pajak menanyakan terkait dengan gimana sih terkait dengan emas batangan. Itu Oh, emas tarifnya batangan. sama nggak Mas kayak emas perhiasan tadi? Ya, sebenarnya sih kalau untuk emas batangan hampir sama ya. Oke. Ada PPh dan PPN-nya juga. Nah, untuk PPh-nya nanti untuk pabrikan atau pedagang atau pengusaha emas itu Ya. dia wajib memungut PPh pasal 22 Oke. sebesar 0,25%. Tapi ada yang dikecualikan, Mbak. Apa itu Mas? Penyerahan kepada konsumen akhir Iya. seperti kita ya, kalau Iya. kita beli emas ke Antam kan nggak dapat, nggak kena PPh juga. Iya, Kemudian kepada wajib pajak peredaran bruto tertentu, kemudian wajib pajak yang punya SKP PPh pasal 22 dan penyerahan kepada Bank Indonesia Oke, baik. itu tidak dikenakan PPh. Kemudian tadi PPh ya, Mbak ya? Iya, PPN -nya Ada juga gimana, Mas? PPN-nya, Mbak, Iya, untuk silakan. PK untuk ini ya. Jadi untuk emas batangan ini memang berbeda dengan emas perhiasan. Bedanya apa? Jadi kalau emas batangan, kalau untuk keperluan devisa negara Oke, baik. itu dia menjadi non BKP atau tidak dikenakan PPN karena bukan objek pajak PPN. Nah, untuk yang selain cadangan devisa negara itu mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN. Jadi memang untuk emas batangan nggak ada PPN-nya, Mbak. Oh gitu. Iya. Berarti kalau emas batangan tergantung ya Mas ya? Ya. Dia nih cadangan devisa negara atau selain begitu Betul. ya Mas ya? Oke, baik. Kalau begitu ini kita lanjut saja Mas ke pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan dari kawan pajak yang ketiga, yaitu penjualan emas perhiasan Mas yang seluruhnya itu bukan dari emas Oke. atau batu permata atau bahan lainnya, itu ada PPh atau PPN-nya itu seperti apa Mas? Oke, jadi ini untuk perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas. Ya, betul. Misalkan dari perak, Ya, dari perunggu, betul. kemudian untuk yang batu permata, Mbak ya, betul. intan, berlian, kemudian batu sejenis lain lah, Iya. yang gitu.
itu sama, ada PPh dan Iya. PPN-nya juga. Bagaimana tuh Mas? Untuk PPh-nya itu nanti untuk pabrikan atau untuk pedagang itu wajib memungut PPh pasal 22, tarifnya 0,25%. Oke. Tapi tetap ada yang dicualikan, yaitu kepada konsumen akhir, kepada wajib pajak yang beredar butuh tertentu ya, atau UMKM ya, Iya. dan wajib pajak yang punya SKP PPh pasal 22. Oke. Kemudian ada juga PPN-nya. Jadi Gimana tuh, Mas? emas dulu ada PPN-nya tadi ya, kemudian yang bukan emas juga ada PPN-nya, Iya, iya. yaitu nanti wajib pajak ini ya, PKP pabrikan atau pedagang wajib memungut PPN dengan besaran bruto tertentu, Oke. dengan besaran tertentu, Iya. itu sebesar 1,1% dari harga jual. Jadi hanya ada satu tarif. Oh, ada satu tarif Iya, aja ya. tadi Mas, kalau ya? untuk perhiasan kan ada macam-macam nih, Iya. tergantung kita ke siapa kan. Tapi kalau untuk yang bukan emas atau Iya. yang batu permata itu hanya satu tarif, cuma yaitu satu tarif 1,1%. Oke Mas, kalau kita ngomongin terkait dengan perhiasan emas nih Mas Ah, nih, iya. itu kan kita pengen ya requestnya yang gimana gitu ya Mas Oh, pesan ya. misalkan ya. pesan Ah, apa gitu. oke. Nah ini tuh kan biasanya mungkin ada jasa pembuatannya Iya. atau jasa perbaikan atau mungkin jasa lainnya nih. Nah ini terkait jasanya ada pajaknya juga atau gimana Mas? Oke, jadi memang di PMK 48 tahun 2023 ini memang mengatur tidak hanya untuk penyerahan atau jual beli emasnya, Oke. tapi juga jasa-jasa terkait dengan jual beli emas. Oke, baik. Misalkan tadi ya jasa custom, jasa pemesanan, Iya. atau perbaikan. Misalkan Iya. kita punya cincin udah jelek, udah rusak, Iya. mau perbaikan ada ongkosnya nih. Iya betul. Itu nanti juga ada PPh dan Oke, PPN-nya. gimana Mas itu? Nah, untuk PPh-nya nanti dilihat dulu siapa penerima penghasilannya, Mbak. Oke, baik. Penerima jasa itu ya. Jadi Iya. kalau penerima penghasilan itu adalah wajib pajak orang pribadi, Oke. maka dipungutnya adalah PPh pasal 21. Jadi kalau misalkan kita hanya nyuruh orang nih, orang biasa ya, Iya. itu nanti PPh pasal 21. Kemudian kalau penerimanya adalah wajib pajak badan atau BUT, Iya. badan usaha tertentu. Iya. Badan usaha tetap itu nanti tarifnya adalah menggunakan PPh pasal 23. Oke. Nah, tapi kecuali untuk wajib pajak yang punya SKB PPh pasal 21 atau 23 nanti tidak dipungut PPh. Oke, baik. Itu PPh ya. Iya. Nah, PPN-nya? untuk jasa ini juga ada PPN-nya. Oke, baik. Gimana tuh Mas? Iya. Silakan. Jadi pabrikan atau pedagang itu wajib memungut PPN ya. PPN betul. dari jasa tadi itu Iya. sebesar 1,1% dikalikan dengan nilai jasanya atau Oke, nilai baik. penggantiannya. Oh iya, baik. Ya. Oke Mas. Iya dari tadi kan kita cuma ngomongin tarif aja Ya. ya, Mas ya. Dari emas. Ada terus- pertanyaan lain nggak, Mbak? Oke, kita cari ya Mas ya selain yang Ya. tarif ya. Oke. Ya. Ini untuk pertanyaan terakhir mungkin ya Mas ya ini selain tarif ya. Ini apa saja kewajiban dari wajib pajak pabrikan, pedagang dan pengusaha emas itu apa saja Oh sih iya, Mas? ini pertanyaan bagus nih, Mbak. Iya, monggo, Karena silakan. ini menunjukkan bahwa wajib pajak ini care dengan Iya, kewajibannya. betul, Mas. Tidak hanya menuntut haknya, tapi juga dia peduli dengan saya apa sih kewajibannya Iya, gitu kan ya. betul. Jadi memang untuk pengusaha ini ya emas atau yang tadi itu ada kewajiban terkait dengan PPh dan PPN. Karena tadi kan ada memungut atau memotong PPh atau PPN, maka Iya. ada kewajiban juga di situ. Terkait untuk PPh, maka pengusaha ini punya kewajiban, yaitu pertama adalah membuat bukti pemungutan atau pemotongan PPh Oke, baik. dan menyerahkannya kepada pihak yang dipotong atau dipungut. Yang kedua adalah membayar. Jadi sudah dipotong atau dipungut, ya harus dibayarkan kepada negara pajaknya itu. Oke, baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah wajib melaporkan SPT. Oke. Jadi pemotongan tadi itu wajib dilaporkan dalam SPT. SPT-nya nanti ada dua macam. Untuk yang PPh pasal 21 dengan menggunakan SPT masa PPh pasal 21. Oke. Untuk PPh 22 dan 23 nanti dilaporkan melalui SPT masa unifikasi. Oke, baik Mas. Itu PPh ya. Iya. Nah, kewajiban terkait dengan PPN. Jadi untuk pabrikan, pedagang atau pengusaha emas ini, yang pertama kewajibannya adalah dia harus melaporkan usahanya, Mbak, untuk dikukuhkan sebagai PKP. Oke, baik. Jadi wajib ya. Kemudian yang kedua, setelah menjadi PKP, dia harus membuat faktur pajak atas baik. penyerahan emas tadi. Kecuali untuk yang penjualnya secara langsung ke Iya. konsumen akhir ya, Iya, iya. atau secara retail itu nggak perlu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah membayar PPN yang sudah dipungut tadi. Oke, baik. Nah, yang terakhir adalah kewajibannya yaitu melaporkan SPT masa PPN setiap bulan. Oke, baik. Berarti kalau tadi saya dengar dari ceritanya Mas Eko Iya, ya, untuk wajib pajak ini kalau misalnya Mas
dia omsetnya itu belum mencapai 4,8 miliar. Ini Ya. tetap harus PKP ya Mas ya? Iya, jadi memang gini, di PMK 48 tahun 2023 ini memang diatur bahwa pabrikan, pedagang atau pengusaha emas ini Iya. wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP. Oh gitu. Karena kalau nggak dikukuhkan nanti ada kerugiannya, Mbak. Oh apa itu Mas? Nah, jadi gini, kalau dia sudah melakukan penyerahan Iya. tapi tidak PKP atau tidak menjadi PKP, maka dia harus memungut PPN dengan tarif 11% Oh baik sesuai dengan Undang-Undang PPN ya. Betul. Kan lebih besar nih. Iya. Kalau sudah PKP, kan dia nanti memotongnya lebih kecil, Iya. 1,1, 1,65 atau bahkan 0% Iya, tadi, Mbak. betul. Nah, jadi nanti ada kerugiannya di situ sebagai penjual. Oke. Nanti malah takutnya rugi ya Mas ya ditinggal sama konsumen Iya karena dong. PPN-nya besar gitu Ya, Mas, jadi gini, Mbak Wiwit, kalau mau beli emas cari yang murah apa yang mahal? yang murah dong Mas. Ya, jadi gini, misalkan gini, Mbak, Iya. ada toko A nih, toko A ini sudah PKP, Iya. dia nanti mengutnya 1,1 atau 1,65 kan? Iya. Nah, kalau ada toko B nih, toko B ini dia tidak PKP, Oke. dia mengutnya pajak 11%. Oke. Nah, Mbak Wit pilih yang mana? Kalau saya jelas milih yang A Mas karena lebih murah. Lebih murah kan? PPN-nya Iya, ya. jelas. Iya, Nah, seperti itu Mas. Maka kami ingatkan kepada teman-teman wajib pajak, yang pengusaha emas tadi ya, Iya. harus menjadi PKP. Oh iya, oke. Kalau untuk PMK 48 ini Mas tahun 2023 ini sudah mulai berlaku atau belum Mas? Ya, sebenarnya PMK ini kan diundangkan baru aja memang ya, Iya. kemarin tanggal 28 April 2023 dan sudah mulai berlaku Oke. per 1 Mei 2023. Oh, sudah berlaku Jadi ya, memang Mas, ya? sekarang sudah berlaku. Oke, tuh kawan pajak ojo lali ya, Iya. sudah mulai berlaku 1 Mei 2023 begitu. Baik, sepertinya sudah cukup banyak ya Mas ya pertanyaan yang dijawab pada hari ini. Terima kasih banyak Mas Eko untuk pencerahannya. Semoga ini bermanfaat bagi wajib pajak semua. Baik, akan kami kembalikan ke Studio 1 lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Saya Wiwit Khotijah dan juga rekan saya Eko Susanto. kami pamit undur diri, sampai jumpa lagi di segmen Penyuluh Menjawab berikutnya. Dadah. Bye-bye. Semuanya ada, hanya dicermati. Baik kawan pajak, kita kembali lagi bersama narasumber istimewa kita hari ini, Bapak Darussalam. Dan terima kasih Mas Eko dan Mbak Wiwit, penyuluh pajak Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah mengisi segmen Penyuluh Menjawab hari ini. Baik Bapak, kita kembali melanjutkan diskusi kita nih Pak pada hari ini. Tadi kita ngobrolin terkait reformasi perpajakan. Nah ini kan salah satu bentuknya adalah reformasi di bidang sistem teknologi informasi dan juga database. Ya. Termasuk di dalamnya kita menyiapkan aplikasi siap Pak, Ya. atau sistem inti administrasi perpajakan. Nah menurut Bapak, seberapa besar nih Pak urgensi DJP melakukan hal ini Pak? Ya, tadi di awal saya sudah sampaikan ya, Ya. reformasi perpajakan itu bisa dijalankan atau tidak tergantung bagaimana kita mereformasi sistem administrasi perpajakan. Nah, tentunya kalau kita bicara sistem administrasi perpajakan, tentu kita akan berbeda ya dengan administrasi sebelumnya ya. Kalau kita kaitkan dengan zaman digitalisasi sekarang. Ya. Artinya apa? Ketika proses bisnis di luaran sana, wajib pajak itu juga berubah ya, dari yang sifatnya konvensional, transaksinya sekarang sudah digitalisasi. Tentunya Direktorat Jenderal Pajak harus juga merubah proses bisnisnya ya, dari yang konvensional menuju ke digitalisasi. Nah, itulah kalau kita bicara sistem perpajakan. Karena apa? Suatu sistem perpajakan itu akan mengikuti bagaimana perubahan yang terjadi juga di aktivitas bisnis, proses bisnis yang dilakukan oleh wajib pajak. Kalau wajib pajak sudah berubah sistem atau proses bisnisnya, kalau otoritas pajak tidak merubah, maka akan banyak aktivitas yang sudah terdigitalisasi tadi nggak bisa ditangkap oleh teman-teman di otoritas pajak. Nah, itu makanya digitalisasi proses administrasi itu bukan pilihan, tapi itu satu keharusan. Nah,
Itu yang ingin saya tekankan. Proses bisnis sudah berubah. Ya. Pihak-pihak investor dari banyak negara ketika berinvestasi di Indonesia sekarang tidak perlu mendirikan pabrik di Indonesia kan gitu. Iya, Tidak betul. harus. Mereka bisa melakukan bisnis dengan digitalisasi kan tanpa harus kehadiran fisik. Betul. Nah, itu yang penting. Dan itu juga akan merubah kebijakan terkait dengan aspek perpajakan internasional dari suatu negara ketika ingin menangkap atau memajaki proses bisnis yang berubah dulu. Misalnya ya, dalam ketentuan atau aturan lama terkait dengan perpajakan internasional, terkait dengan bagaimana memajaki dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pihak luar negeri ketika dia melakukan bisnis di Indonesia, Indonesia baru boleh mengenakan pajak jika mereka mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia. Ya. Tetapi sekarang mereka nggak perlu ada BUT di Indonesia. Dengan digitalisasi bisa mereka melakukan bisnis. Nah, kalau ketentuan lama ini tetap diadop oleh kita, artinya apa? Kita nggak bisa memajaki, kita nggak bisa mendapatkan penerimaan pajak, sementara dia melakukan bisnis di Indonesia, pangsa pasarnya di Indonesia, sehingga kita nggak dapat apa-apa dari proses bisnis yang dilakukan oleh mereka. Nah, makanya aturannya juga harus berubah, administrasi perpajakannya juga harus berubah. Seperti itu. Nah, inilah pentingnya bagaimana digitalisasi harus benar-benar dipersiapkan untuk menangkap proses bisnis lebih-lebih antar yurisdiksi seperti itu. Jadi memang digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan ya Pak ya? Keharusan. Tadi yang Kalau seperti kita Bapak ingin sampaikan. mau menangkap proses bisnis yang sudah berubah tadi. Betul. Ya, Mengikuti itu. perkembangan proses Ya, bisnis ya, ini ya ya, Pak ya? ya. Jadi kita nggak boleh tetap konvensional terus, tapi harus melihat memang bagaimana perkembangan bisnis yang ada saat ini ya Pak, Ya. proses bisnisnya seperti apa. Nah, apakah ini juga menjadi jawaban Pak dari tantangan yang akan dihadapi Direktorat Jenderal Pajak ke depannya nanti Pak? Ya, jadi apa yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan tadi yang Mbak Laras sebutkan ya, Ya. PSIAP ya, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, saya pikir dan memang harus begitu, merupakan jawaban dari otoritas pajak untuk menghadapi perkembangan perubahan proses bisnis yang sudah dilakukan lebih dulu oleh para aktivitas bisnis, terutama yang sifatnya sudah lintas yurisdiksi seperti itu. Kalau misalnya tantangan terbesar Direktorat Jenderal Pajak ke depannya sebenarnya apa sih Pak? Kalau tantangan terbesarnya nih Pak? Ini kalau bicara tantangan, pertanyaannya bisa lebih spesifik lagi ya. Kita punya tantangan bisa terkait dengan kebijakannya, bisa terkait dengan administrasinya kan seperti itu, bisa terkait dengan literasinya seperti itu kan gitu ya. Nah ya kalau kita kaitkan dengan reformasi pajak, reformasi pajak tidak boleh sepotong-sepotong. Harus menyeluruh ya Pak? Harus menyeluruh, dan yang saya ingin sampaikan juga mungkin tadi agak saya terlupakan terkait dengan reformasi pajak juga tidak boleh ya. Kita bicara seolah-olah reformasi pajak ini hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tetapi ketika kita bicara pajak dalam konteks suatu negara, itu tidak hanya Direktorat Jenderal Pajak. Betul. Ada pengadilan pajak. Oke? Okay? Kalau kita lebih luaskan lagi, di situ ada konsultan pajak. Kalau kita naikkan lagi, akhirnya semua dispute, semua sengketa pajak itu akan diputus oleh Mahkamah Agung. Jadi apa? Jangan sampai sepotong-sepotong, karena nggak ada masalah. Termasuk juga institusi yang terkait dengan pajak. Tadi saya bilang ada Direktorat Jenderal Pajak, ada konsultan pajak ya. Ada di situ pengadilan pajak,
dan di situ Mahkamah Agung khususnya kamar pajak gitu. Iya. Semua harus direformasi. Kalau hanya misalnya sampai hari ini Direktorat Jenderal Pajak insih yang hanya mereformasi, saya yakin reformasi kita nggak tuntas. Karena tidak dilakukan menyeluruh. Tidak dilakukan menyeluruh. Sama tadi saya bilang, kalau kita hal apa yang mendesak dalam reformasi pajak, itu semua aspek administrasi, aspek hukum, aspek kebijakan. Itu untuk internal, misalnya internal DJP. Dan di internalnya juga seperti itu. Jadi menurut saya, ayo semua mereformasi diri, termasuk dunia pendidikannya juga. Kebetulan saya adalah ketua umum Asosiasi Tax Center dan akademisi pajak seluruh Indonesia. Ya. Bagaimana kita mendapatkan sumber daya manusia unggul di bidang pajak kalau sistem pendidikan perpajakan kita, khususnya yang ada di perguruan tinggi, itu tidak ada standar minimal misalnya terkait dengan kurikulum pajak. Ya. Kita nggak punya standar minimal siapa sih yang boleh tidak boleh menjadi dosen pajak. Ini PR besar kita semua. Tadi kan saya bilang kita negara berkembang, tingkat literasi kita masih rendah. Ya. Kenapa? Karena kita belum mereformasi misalnya perguruan tinggi terkait dengan edukasi perpajakannya. Kenapa saya berani bilang itu? Karena saya ketua umum, tahu banget ya. Jadi banyak PR besar ya. Kalau kita ingin tax ratio kita tadi angka minimal 15% dan seharusnya kita bisa 18% ya. Dan sambil mengkoreksi statement saya yang di awal ya. Kita masih belum bisa menggali potensi sebesar 40% dan bagaimana bisa menggali 40%. Tadi semua institusi yang berkepentingan terkait dengan pajak, ayo bersama-sama mereformasi atau direformasi nih kira-kira. Mereformasi ya? Mereformasi atau harus dipaksa untuk direformasi. Nah, ini persoalan. Jadi DJP tidak bisa bilang saya sudah mereformasi diri, saya bisa mencapai target tax ratio, enggak. Karena ada membutuhkan peran dari pihak lain dan itu selalu terkoneksi kan, misalnya terkoneksi dengan misalnya hasil surat ketetapan pajak nih DJP, ada sengketa, ada institusi lainnya untuk menghandle dan sebagainya. Semua harus terkoneksi sehingga tujuan besar reformasi pajak ini adalah ya, kalau boleh saya ringkas, adalah bagaimana kita bisa mencapai tax ratio yang memang kita inginkan atas dasar apa? Atas prinsip apa? Pertama adalah memperbaiki sistem perpajakan kita dengan prinsip satu, yang berkepastian hukum dan yang berkeadilan. Nomor dua, kenapa Mbak Laras mungkin tanya, Pak, kenapa nggak keadilan yang ditempatkan yang pertama? Kenapa Pak? Kenapa kok Pak Darussalam bilang kepastian hukum? Yang pertama kenapa kepastian hukum Pak? Bukan keadilan. Adam Smith ya, itu menyatakan seperti yang dikutip dulu profesor saya di waktu di Universitas Indonesia di jurusan ketika saya ngajar S2 perpajakan, itu bilang gini, sesuatu undang-undang itu harus disusun dengan pasti. Sehingga kalau itu nggak disusun dengan tingkat kepastian hukum tinggi, jatuhnya ketidakadilan. Jadi kalau keadilan itu juga sifatnya relatif. Jadi akan susah kalau kita menempatkan keadilan dulu. Yang pasti dulu. Dan pasti itu dijalankan. Nanti kalau pasti nanti jatuhnya akan kalau nggak pasti jatuhnya akan tidak adil. Jadi seperti itu. Makanya saya bilang kepastian itu yang nomor satu. Baru kita bicara keadilan. Kedua, bagaimana sistem administrasi itu memberikan ongkos yang efisien bagi otoritas pajak juga. Jadi cost of administrasi, bagaimana mengadministrasikan pengumpulan pajak, gitu kan, pemungutan pajak itu seminimal mungkin bagi otoritas pajak. Dan yang keempat, bagaimana juga ya bisa memberikan efisiensi bagi cost of compliance-nya wajib pajak. Bagaimana wajib pajak itu ingin patuh tetapi dengan biaya yang murah kan gitu. Intinya seperti itu. Dari jangan sampai ketika wajib pajak ingin patuh
biaya administrasi untuk menjadikan patuh itu udah mahal. Ya. Ini beban tersendiri. Jadi mendingan kalau menurut saya biaya administrasi yang mahal itu mendingan tuh bayar pajak aja kan gitu. Seperti itu. Jadi semua pihak, otoritas pajak maupun wajib pajak itu bagaimana dia efisiensi dalam kos di masing-masing pihak. Ya. Di pajak kos administrasinya, di wajib pajak adalah kos bagaimana dia untuk bisa patuh atau comply seperti itu. Baik. Nah, inilah 4 hal yang harus yang menjadi fokus, dan ini adalah jargon reformasi pajak hampir di banyak negara. Makanya kalau kita bicara international best practice, terapkan 4 prinsip tadi. Ya. Seperti itu, Mbak Laras. Baik, siap Pak. Nah tadi Pak, kita kan mereformasi ini harus dengan semua lini ya, dengan melibatkan semua institusi, tidak bisa hanya DJP sendirian aja untuk mereformasi ini. DJP sendiri tadi kan sudah akan melakukan reformasi di bidang sistem teknologi informasi, database, kemudian juga kita lagi mempersiapkan siap ini Pak. Menurut Bapak, mampukah Pak Direktorat Jenderal Pajak ini mengimplementasikan isu-isu reformasi pajak tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan yang terbilang sangat ambisius ini Pak? Saya pikir pertanyaannya bukan mampu nggak mampu. Ya. Tadi saya di awal sudah bilang, ini bukan pilihan. Keharusan. Harus. Jadi ketika Direktorat Jenderal Pajak sudah membuat timelinenya sendiri ya, kalau nggak salah ini harus selesai di 2024. Ya. Ya, nggak ada pilihan. Jadi harus dengan ya, Pak, ya? sumber daya manusia yang ada, dengan semangat yang saya yakin semangatnya luar biasa, pasti tidak ada sesuatu pun yang sulit ya. Jadi saya tetap optimis, dan saya yakin ketika mendesain ya proyek sistem inti administrasi perpajakan, semua skema sudah didiskusikan, sudah diperdebatkan sehingga mendapatkan keputusan yang mana sistem inti administrasi perpajakan ini sudah siap di penghujung 2024, dan saya yakin teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak akan konsisten dengan putusan yang sudah diambil, karena ini adalah proyek besar, proyek di mana semua kebijakan dan aturan pajak itu akan tergantung dengan sistem inti administrasi perpajakan. Jadi ya jalanin gitu, dan saya yakin dengan berdasarkan pengalaman yang ada, dengan sumber daya manusia yang luar biasa yang sudah dididik dan terlatih ya, dan kita juga selalu lihat perkembangannya kan, itu kan dimulai di awal Januari sampai 2024. Saya pikir ya kita teman-teman itu akan bisa, dan wajib pajak pun berharap, karena inilah sistem administrasi yang bukan hanya otoritas pajak aja yang mengandalkan atas sistem administrasi ini, tetap kita para wajib pajak juga ingin hal yang sama gitu. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itulah. Jadi ini kepentingan dua belah pihak, semua sama-sama menunggu. Gitu, jadi Mbak. pastinya kita juga membutuhkan dukungan dari seluruh wajib pajak ya Pak, seluruh kawan pajak. Kita terus melakukan reformasi, tapi kita juga terus membutuhkan dukungan dari seluruh kawan pajak. Ya, nanti tadi kan makanya suatu apapun perumusan baik itu dalam hal administrasi, keterimaannya di publik itu kan penting kan. Betul. Dan setahu saya barang siap ini ya, sistem administrasi ini juga hal yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Karena ini akan mempermudah bagaimana kita mengadministrasikan pajak dalam konteks wajib pajak sendiri. Karena bagaimanapun yang ingin saya sampaikan, wajib pajak ini selama ini juga cukup memberikan kontribusi bantuan dalam mengadministrasikan perpajakan ini. Mbak Laras mau tahu nggak misalnya apa? Tuh, Pak? Ya. Ketika PPN siapa yang memungut? Wajib pajak kan? Iya, wajib pajak. Withholding tax pasal 21. Iya. Siapa yang memungut? Wajib pajak Wajib kan? pajak. PPA 23, 26 wajib pajak kan? Wajib pajak. Artinya apa? Peran wajib pajak juga besar dalam mengadministrasikan. Kita juga ingin administrasi yang lebih efisien kan? Betul. Lebih mudah. Betul. Dengan biaya yang juga lebih rendah. Betul. Itu. Jadi ini ya tadi saya sampaikan ini kita tunggu bersama gitu loh. Betul.
Nggak cuma DJP tapi wajib pajak juga ya Pak ya? Dalam mengefisienkan cost of compliance tadi, seperti itu. Ya. Kalau misalnya nih Pak, tadi terkait dengan kita akan membenahi, mengefisiensi, kemudian kemudahan dalam sistem, termasuk perbaikan pembenahan dalam administrasi nih Pak. Ya. Ini apakah nanti ke depannya Direktorat Jenderal Pajak ini dalam melakukan reformasi perpajakan akan mengubah cara dalam melakukan pengumpulan pajak dan juga pengelolaan pajaknya nih Pak? Atau bagaimana Pak? Ya, kalau dalam konteks kebijakan ya dan konteks ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan itu trennya sama. Jadi kalau kita bicara sistem perpajakan, bagaimana kita memungut pajak itu ada dua. Pertama itu dihitung sendiri oleh wajib pajak yang mungkin dalam konteks Indonesia PPh pasal 25. Betul. Dan bagaimana itu wajib pajak uang itu dikolek, DJP otoritas atau pemerintah minta bantuan wajib pajak untuk mengkolek tadi yang saya bilang segala macam withholding tax plus PPN, bagaimana itu kan ya sama, tetapi yang berbeda, cara yang berbeda bagaimana mengadministrasikan yang tadinya konvensional sekarang mau nggak mau dengan perubahan bisnis, dengan perkembangan model-model bisnis, digitalisasi. Ya kita ingin bagaimana yang selama ini menjadi kewajiban wajib pajak dalam mengadministrasi perpajakan, tolong kita juga dibantu dong. Gimana kita efisien, bagaimana kita nggak harus mengeluarkan biaya banyak, meng-hire pegawai untuk mengadministrasikan menghasilkan PPh 21 deh misalnya. Ya kita juga nggak mau kan kita hire pegawai yang kita dedikasikan mengadministrasikan yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Ya itulah kira-kira seperti itu. Jadi cara mengadministrasinya harus berbeda sesuai dengan proses perkembangan bisnis itu sendiri. Ya. Nah oke Pak, tadi kita udah membahas. Memang kalau Bapak tadi mengatakan juga administrasi harus bisa dijalani, itu ya Pak kuncinya Pak. Makanya kita juga harus memperbaiki sistem, membenahi administrasi kita, mempermudah wajib pajak juga. Nah selain itu Pak, kalau dari reformasi perpajakan sendiri, apakah ke depannya ini juga dapat menghindari atau mengurangi penggelapan dan juga penghindaran pajak nih Pak? Ya, kalau bicara penghindaran pajak ya, kebetulan saya banyak pengalaman di situ kan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh otoritas pajak belakangan ini, saya cerita di belakangan ini, saya kalau boleh menyimpulkan ya terkait dengan kebijakan dan aturan tuh saya bagi menjadi 3. Apa aja itu Pak? Pertama terkait dengan peraturan-peraturan yang sifatnya menegaskan kembali. Itu seperti aturan-aturan yang memang kalau kita pilah-pilah itu aturan pasal-pasal anti penghindaran pajak itu dikumpulkan di pasal 18 lah gitu. Jadi yang pertama itu sifatnya menegaskan kembali. Kedua memodifikasi. Kalau yang menegaskan tadi misalnya terkait dengan aturan kontrol foreign corporation. Kalau yang sifatnya memodifikasi itu misalnya terkait dengan transformasi. Nah, kalau yang aturan yang sifatnya menambah untuk memperkuat lagi, kebetulan kemarin saya baru menulis suatu artikel yang saya kasih judul resep baru aturan penghindaran pajak model Indonesia. Itu adanya aturan yang sifatnya yang baru dalam rangka untuk memperkuat agar otoritas pajak bisa melakukan atau mencegah perencanaan pajak yang tidak tercover dengan aturan yang ada selama ini. Itu kalau boleh saya bilang itu dalam dunia internasional aturan itu dinamakan sebagai aturan yang bersifat umum yang dinamakan General Anti-Avoidance Rule. Kalau disingkat GAR, G-A-A-R, seperti itu. Nah, inilah yang banyak di negara di dunia ini sebenarnya udah lama mengadopsi Tapi di Indonesia perdebatannya nggak gampang. Saya ikut
ikut terlibat di situ, dipanggil DPR, bagaimana tidak gampangnya untuk menyisipkan ketentuan umum terkait dengan anti penghindaran pajak ini dalam undang-undang. Faktanya itu juga nggak masuk ya. Akhirnya ada di secara implisit di peraturan pemerintah itu sendiri. Tapi menurut saya Indonesia perlu aturan ini. Ya. Agar apa? Agar penghindaran pajak itu tidak disalahgunakan atau seolah-olah dianggap legal atau diperbolehkan karena aturannya yang masih bolong-bolong seperti itu. Tapi kalau di belahan dunia lain, cara pandangnya berbeda. Sepanjang Anda mempunyai intensi, ya, intensi, kata ukurnya intensi, berencana untuk melakukan penghindaran pajak, itu sesuatu yang nggak diperbolehkan. Walaupun aturan yang ada mungkin kelupaan, mungkin nggak sempurna seperti itu. Tapi ini sudah intensinya. Kalau saya membuat aturan, intensinya nggak seperti itu. Jadi mereka memang sengaja buka pasar, lihat negara lain, bikin transaksi yang semata-mata untuk mengurangi pajak. Itu yang nggak boleh. Jadi kerjaannya seperti itu ya. Nah inilah yang belum ada di Indonesia, karena kan Mbak Laras tahu sendiri, pajak itu kan pasti ketinggalan dengan bisnis itu sendiri. Iya, Kan? Bisnis berkembang, pajak kan ngikutin ya. Betul. Nah, bagaimana kita bisa mengantisipasi atau melewati dari aktivitas bisnis ini kalau kita nggak punya yang namanya tadi aturan yang bersifat umum seperti itu. Nah, tapi ini menarik kalau saya amati di proses DPR tuh perdebatannya luar biasa karena lumayan juga, Pak. ditakuti dalam prakteknya nanti tidak ada kepastian hukum karena itu sifatnya diskresi yang luas ya. Tapi inilah menariknya pajak kan. Tapi kalau ini apakah artinya bisa menjadi celah juga, Pak, untuk wajib pajak ini nakal, Pak? Ya, makanya pertarungannya adalah begini. Saya pernah nulis juga ya Mbak di satu artikel ya. Pertarungannya apakah aturan ini dilarang atau tidak dalam konteks peraturan. Ya. Tetapi saya bilang, dan ketika saya pun ngajar di berbagai kampus terkait dengan mata kuliah penghindaran pajak, bukan kita lihat diatur atau tidak diatur, sehingga seolah-olah kalau tidak diatur ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau saya perhatikan pengalaman saya dan saya ketika sekolah dulu, profesor-profesor saya menyatakan tolak ukurnya bukan ada atau tidak ada diatur, tapi moralitas. Anda merasa melakukan ini, hati nurani Anda seperti apa sih? itu aja kataku. Karena mau bagaimanapun aturan tuh nggak mungkin ngejar bisnis. Pasti dia akan di belakang. Pasti ngikutin ya Pak ya? Jadi kan gini, pajak itu kan pemajakan atas aktivitas bisnis kan. Ketika aktivitas bisnisnya berubah tadi misalnya dari konvensional ke digital, kalau kita masih pakai aturan lama, kita nggak pernah dapat pajak dari aktivitas itu. Seperti itulah kira-kira Mbak. Baik, siap Bapak. Tadi saya lumayan sangat Pak, merasa banyak sekali ilmu yang bertambah hari ini Pak. Kita mulai ngobrolin tadi dari mulai reformasi perpajakan, kemudian sampai ke penghindaran pajak, kemudian bagaimana negara-negara lain juga dalam melakukan reformasi perpajakan ini. Termasuk tadi apakah WP bisa berkesempatan jadi nakal juga nih kalau misalnya ada penghindaran pajak ini Pak? Ya, kita susah juga mendiskusikan nakal atau tidak kalau aturannya memang begitu. Makanya aturannya tidak bisa ansih atas aturan itu sendiri. Seperti itu. Baik Bapak, ini juga tidak terasa kita udah ngobrol banyak banget nih Pak. Dari mulai kita reformasi perpajakan awal sampai dengan tadi. Kita juga termasuk pembahasan terkait siap sendiri ya Pak ya. Terkait untuk teknologi informasi ini seperti apa nanti perkembangannya. Nah Pak, sebelum kita mengakhiri diskusi kita hari ini, yang cukup banyak dan juga padat ini Pak terkait reformasi perpajakan, kemudian juga seperti apa kebijakan-kebijakan yang ada, apa saja yang perlu diketahui wajib pajak, termasuk peningkatan literasi oleh wajib pajak dan juga digitalisasi yang mesti harus dilakukan ya Pak, bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Boleh Pak untuk diberikan closing statement Pak untuk seluruh kawan pajak dan juga masyarakat yang menonton Pak?
Oke ya, kalau boleh ya saya dimintain saran untuk memberikan closing statement, apalagi topik hari ini reformasi pajak ya. Dan kita pun ingin reformasi pajak ini tidak sekedar slogan ya. Kita ingin benar-benar reformasi pajak itu memang bisa kita laksanakan dan bisa memberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan tax ratio, dan dari meningkatnya penerimaan karena tax ratio kita tinggi, masyarakat juga mendapatkan manfaatnya ya. Jadi kata kuncinya sebelum kita bicara kebijakannya mau bagaimana ya, hukum atau aturannya bagaimana, ketiga bagaimana juga administrasinya, kita harus sepakat bahwa ketiga hal itu bisa dijalankan dengan baik ya, andai kata kita sudah dalam level teredukasi dan terliterasi. Sehingga kata kuncinya apa? Dimanapun belajar dari pengalaman negara-negara yang sukses ya dalam melakukan reformasi, itu prasyarat atau namanya ya adalah wajib pajaknya sudah teredukasi ya. Nah ini yang menjadi PR kita, PR besar kita ya Pak ya. Jadi jangan pernah lupakan edukasi, jangan lupakan literasi. Nah, siapa yang bisa melakukan edukasi dan literasi? Yang pasti tidak mungkin DJP sendiri. Perlu pihak lain, pemangku kepentingan lain. Kalau literasi, ya kita harus percayakan penuh dalam sistem pendidikan perguruan tinggi kita misalnya. Tetapi masalah besar juga dalam konteks pendidikan tinggi kita belum punya keseragaman. Gak usah jauh-jauh terkait dengan kurikulum pajak itu sendiri ya. Antara kampus A dan kampus B itu belum terstandarisasi. Jadi pesan saya ke teman-teman DJP, jangan lupakan ya edukasi dan literasi kalau ingin reformasi pajak yang sedang dan akan kita lakukan, tadi Mbak Laras bilang yang berkelanjutan ya, seperti itu. Benahin ini dulu, atau ayo sama-sama inline dengan reformasi yang kita sedang jalani sekarang. Mungkin itu aja ya. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Darussalam sudah menyempatkan untuk hadir di sini Pak, di sela-sela kesibukan dan juga berbagi informasi ke seluruh kawan pajak. Tadi saya ingat Pak, 2 hal, teredukasi dan terliterasi, ini PR besar kita, dan DJP tidak bisa sendirian, tapi juga harus mengajak seluruh pihak untuk terlibat ya Pak ya, untuk bisa turun tangan mengedukasi dan juga meliterasi seluruh kawan pajak. Baik kawan pajak, jangan lupa untuk terus mendukung Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan reformasi perpajakan. Dan jangan lupa untuk saksikan podcast Cermati episode berikutnya, karena episode berikutnya tidak akan kalah menarik dari episode hari ini. Dan akhirnya, saya Laras, mewakili seluruh tim dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di podcast Cermati episode berikutnya. Semuanya ada hanya di Cermati. Dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini, dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini, semuanya ada hanya dicermati.